Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Kesaksian dari beberapa saudara, karena kita punya waktu yang terbatas, jadi kesaksian-kesaksian menunjukkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan doa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Dan itulah yang kita pelajari sepanjang minggu, bukan sepanjang minggu, selama 10 hari kita mendengarkan pembahasan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Judul pada hari Sabat ini, saudara, adalah menyambut kecurahan Roh Kudus. Menyambut kecurahan Roh Kudus. Sepanjang 10 hari berdoa kita banyak belajar mengenai Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus adalah satu-satunya cara agar kita menemukan kebangunan rohani. Sekali lagi saudara, dipenuhi Roh Kudus adalah satu-satunya cara kita menemukan kebangunan rohani. Kenapa saya gunakan kata menemukan? Karena tema besar kita adalah apa? Mencari. Dalam Matius 7, minta akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Kamu akan menemukan. Maka ketika kita mencari kebenaran rohani, kita akan menemukannya dengan cara apa? Dengan Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya. Dan yang kedua, cara untuk mencari kebangunan rohani adalah Markus 11 ayat 13, ayat tema kita, saudara. Ayat tema kita. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Roh Kudus satu-satunya cara kita memperoleh kebangunan rohani. Caranya untuk memperoleh Roh Kudus adalah apa? Meminta kepada Allah. Janji Tuhan tentang pemberian ini indah, saudara. Allah memberikan apa yang kita minta. Pertanyaan penting, apa yang kita minta kepada Allah? Sepanjang minggu kita belajar bahwa Allah menjawab doa, Allah memberikan lebih dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Berdasarkan kekayaan dan kemuliaan. Pertanyaan perenungan pada Sabat ini, saudara. Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Apa yang kita minta kepada Allah? Apakah yang kita minta hanya kebutuhan jasmani? Benar, Pak Ketua punya tambahan sekolah Sabat tadi. Tuhan juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Kebutuhan-kebutuhan kita juga Tuhan perhatikan. Tetapi apakah kita hanya meminta tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, saudara? Mari, mintalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus, Roh perjanjian, penolong yang lain. Karena dengan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan mencapai target dari 10 hari berdoa. Menemukan kebangunan rohani. Kenapa Roh Kudus itu begitu penting, saudara? Karena Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Yang berkarya di dalam Anda dan saya adalah Roh Kudus. Pembahasannya Pak Ketua Nobel. Kita yang bekerja atau Tuhan yang bekerja melalui kita. Terkadang kita mengatakan saya sementara bekerja untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya terbalik, Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Tuhanlah yang berkarya melalui kita. Roh Kuduslah yang berkarya melalui Anda dan saya. Ketika kita merasa kita sementara lemah, saudara, minta kepada Roh Kudus pertolongan, kekuatan. Saya juga terkadang meminta kepada Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, ajarkan saya berdoa. Karena terkadang tidak tahu dengan apa yang saya minta. Yang saya minta hanya kebutuhan jasmani. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya mengajar kita berdoa, supaya kita tahu apa yang harus kita minta kepada Allah. Kenapa Roh Kudus itu penting? Karena Roh Kudus berkarya di dalam diri Anda dan saya. Kita harus meminta tanda kepadanya. Apakah kita mau dan rela diubahkan atau tidak? Saudara, Roh Kudus, pembahasannya Om Ferry kalau salah atau Pak Yakub lalu, Roh Kudus rindu dan mau bekerja kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sebaliknya rindu akan kuasa Roh Kudus ini? Coba kita jadikan ini pertanyaan perenungan untuk kehidupan kita, saudara. Apakah kita benar-benar rindu untuk diubahkan, dibaptiskan, dan dikuasai oleh Roh Kudus? Apakah kita mau atau tidak
Kita perhatikan kutipan ini. Roh Kudus tidak akan dengan kasar menangkap dan menyeret kita ke dalam kerajaan Allah. Padahal Anda menolak, padahal kita menolak. Meronta-ronta bahkan berteriak-teriak minta supaya dilepaskan. Roh Kudus mau bekerja untuk kita, tapi Roh Kudus tidak memaksa kepada kita. Menyeret kita, ayo harus terima, ayo harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak, saudara. Pilihan ada kepada kita. Pilihan ada kepada Anda dan saya. Apakah kita mau dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak? Mari kita lihat kutipan yang menarik selanjutnya. Testimonis nasihat bagi sidang, jilid 8 halaman 21. Pengetahuan, bakat, kefasihan berbicara, setiap kemampuan wajar ataupun yang berkembang mungkin ada pada seseorang. Mungkin ada pada orang punya bakat yang luar biasa, hebat dalam melakukan hal yang ini atau dalam hal berbicara dan sebagainya. Namun, ingat hal ini, tanpa hadirat Roh Allah, tidak ada hati yang terjamah. Tidak ada seorang pun yang berdosa yang akan dimenangkan untuk Kristus. Mungkin kita rasa hebat dengan pembicara A, hebat dengan pengkhotbah A. Tetapi kalau dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, tidak ada hati yang diubahkan. Tidak ada hati yang diubahkan. Jangan berpikir, dari kutipan ini saudara, jangan berpikir bahwa saya bisa. Saya ini cakap dalam berbicara, saya ini punya pengetahuan yang tinggi, maka saya dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Saya pendeta, saya belajar beberapa tahun di Unclub bagaimana memenangkan jiwa. Namun dari kutipan ini, tanpa dituntun oleh Roh Allah, semua itu adalah sia-sia. Namun hal yang menarik yang lain, saudara, hal ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan. Kenapa? Kenapa ini menjadi kekuatan dan penghiburan? Jangan kita merasa terlalu rendah diri. Perhatikan bagian ini. Kutipan ini menjadi kekuatan dan penghiburan. Karena jangan kita terlalu merasa rendah diri. Saya ini tidak sekolah pendeta, tamat SD pun tidak. Pendidikan saya terbatas. Pendidikan saya rendah, saya tidak bisa apa-apa. Ingat penguatan dari kutipan ini. Roh Kudus tidak datang hanya kepada orang pintar, saudara. Tetapi kepada orang yang rendah hati meminta tuntunannya. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan hati yang dilembutkan untuk menerima Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Kenapa kita tidak dapat berbuat banyak? Kita tidak bisa apa-apa karena kita tidak menerima Roh Kudus. Maka saudara, yang diperlukan adalah minta. Mintalah hadirat Roh Kudus untuk menyanggupkan kita memiliki kuasa dalam bertindak, dalam berbicara, dalam melakukan segala sesuatu. Renungan pagi beberapa hari yang lalu tentang Henokh. Anda masih ingat bacaan renungan pagi atau mendengarkan melalui channel YouTube kita? Henokh bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Dia mendengarkan dan meminta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga, saudara, yang menarik sebenarnya bukan ketika dia tidak ada lagi dan dia diangkat di sorga. Yang menarik bagi saya, ketika dia bersama dengan orang-orang lain, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya dibandingkan dengan kumpul orang lain. Seperti mungkin ada ring light yang yang tertuju kepada dia sehingga wajahnya bercahaya. Karena apa? Karena kehidupan Henokh dituntun oleh Roh Kudus. Maka mari kita minta agar Roh Kudus menjadi bagian kita. Karena Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk apa? Menerima kebangunan rohani. Mari kita lihat ayat ini. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan apa? Kamu akan hidup. Siapa di antara kita yang rindu agar kerohanian kita tetap hidup, sehingga pengharapan keselamatan tetap kita miliki, saudara?
Lihat ayat ini. Hiduplah menurut roh. Hiduplah dituntun oleh roh agar kita tetap memiliki pengharapan keselamatan di dalam Tuhan. Berikut ini, ada beberapa syarat. Ada 6 syarat bagi kita untuk dapat menerima kepenuhan Roh Kudus. Ada 6. Yang pertama, doa yang sungguh-sungguh. Ketika kita membaca doa yang sungguh-sungguh, berarti ada doa yang penuh dengan kemunafikan atau kepura-puraan. Sama seperti doa orang-orang Yahudi, orang-orang Lewi di tengah-tengah pasar, mereka pakai lonceng di kaki mereka, mereka berjalan di pasar, dan ketika semua mata tertuju, mereka langsung mengangkat tangan, Tuhan, inilah hamba, menyerahkan hidup dibandingkan orang-orang yang berdosa ini. Berarti ada doa yang penuh kepura-puraan dan kemunafikan. Tinggalkan itu. Karena kalau kita mau menerima kepenuhan Roh Kudus, syarat pertama, kita memiliki doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana itu doa yang sungguh-sungguh? Doa yang sungguh-sungguh adalah meminta tanpa bimbang. Ketika kita meminta, kita tidak punya keraguan. Pengalaman yang Anda pernah dengar, seorang ketua jemaat dengan seorang diakon ketika pergi mengunjungi melawat anggota yang sakit. Ketua jemaat berdoa, berkatilah supaya orang yang sakit parah ini bisa sembuh. Kami yakin di dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan bagi keluarga. Tapi pas perjalanan pulang, ketua ini berbicara kepada diakon. Saya yakin sudah mau sembuh dia. Mungkin tinggal 1 minggu ini sudah mau mati dia. Pemimpin ini, atau biasa pendeta ini, ketua jemaat ini berdoa, tetapi dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia minta. Bagaimana kita mau datang kepada doa yang sungguh-sungguh, kalau kita meminta, kita sendiri ragu, bimbang dengan apa yang kita minta. Yang kedua, tidak memiliki niat jahat dalam hati kita, saudara. Ada ayat-ayatnya, Anda boleh catat, Anda boleh baca ayat-ayatnya nanti. Jangan ada sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Kita perlu menyucikan dengan pengakuan-pengakuan dosa kita. Dan yang ketiga, bagaimana doa yang sungguh-sungguh? Kita memintanya di dalam nama Yesus. Memintanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah syarat yang pertama untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Doa yang sungguh-sungguh. Syarat yang kedua, minta menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi kalau ada yang kita minta kepada Tuhan dan itu kita tidak terima, jangan-jangan itu kehendak kita. Karena Allah senantiasa akan memberikan apa yang kita minta menurut kehendaknya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ada ungkapan syukur, namun juga tetap rasa berduka dengan keadaan yang terjadi. Anda ingat peristiwa Sriwijaya? Ada beberapa orang yang pertama marah-marah karena dia punya swab positif. Sedangkan sudah ada tiket. Tetapi ketika dia mengetahui pesawat tersebut jatuh, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman seperti ini pernah ada di bacaan persembahan di bulan Desember kalau tidak salah. Saya sendiri membacakan bacaan tersebut, persembahan tersebut. Atau cerita mision yang menyaksikan seorang pendeta yang terlambat oleh karena anaknya bilang, Papa bilang kalau mau keluar rumah harus berdoa dulu. Iya, sudah mau terlambat ini. Tetapi bapaknya pikir dia harus menanamkan kebiasaan baik kepada anaknya. Oke, kita masuk ke rumah lagi, turun dari mobil. Kita berdoa dulu dalam rumah. Tapi ketika mereka sampai ke stasiun kereta, stasiun bus tersebut sudah berangkat. Kecewa ada. Tetapi karena anaknya memanggil dalam doa, mereka diluputkan oleh Tuhan. Karena bus yang berangkat tersebut mengalami kecelakaan yang luar biasa. Mari kita minta kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan-jangan kita meminta sesuatu yang menjerumus kita ke dalam apa? Ke dalam dosa atau pelanggaran atau membuat kita jauh dari Tuhan. Dan inilah keberanian
percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang ketiga, syarat kita menerima kepenuhan roh, milikilah pengalaman pertobatan yang sungguh. Apakah kita mempunyai pengalaman tersebut? Atau hanya mendengar dari kesaksian orang? Wah, indah sekali. Saya kemarin, istri saya memberikan satu link YouTube. Pengalaman dari seorang perempuan Ambon yang berada di Jerman, namun juga menikah dengan seorang Jerman bernama Paul. Dia katakan, saya ini bukan bilang tidak beruntung, tetapi kalau orang biasa kawin dengan bule tersebut kaya. Tetapi suami saya ini tidak mempunyai apa-apa. Dan kita memulai bersama-sama dari bawah, dia katakan. Dalam perjalanan kehidupan, kesaksian ini di channel YouTube tersebut menyaksikan bagaimana mereka memulai, bagaimana pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka kawin dan awal-awalnya. Tanpa disengaja, perempuan ini, wanita ini menyaksikan satu hal. Dia katakan demikian. Dia mengatakan bahwa suami saya adalah seorang yang taat membayar perpuluhan. Sesulit apapun kehidupan kami, suami saya bilang, keluarkan perpuluhan dulu, bayar dulu perpuluhan. Bahkan ketika saat-saat sulit, dia katakan di awal pandemi tahun lalu, bulan-bulan Februari, kalau kita Indonesia Maret ya, kalau di luar negeri sudah Januari Februari. Ketika di awal pandemi, suaminya kehilangan pekerjaan. Istrinya mengatakan, perempuan ini katakan, jangan dululah kita kasih perpuluhan. Tuhan tahu kok sekarang lagi susah. Tuhan tahu kebutuhan kita banyak. Tuhan tahu engkau kehilangan pekerjaan. Tapi suaminya bilang apa? Tidak. Jangan kita mengambil milik Tuhan. Mereka sempat bertengkar, beradu argumen. Perempuan ini katakan, Tuhan tahu kita susah. Tuhan juga tidak peras kita. Tapi dia bilang, tidak. Ini adalah ujian kesetiaan. Dan Tuhan, saudara, memelihara kehidupan mereka. Dia mengatakan kesaksiannya begini. Dia menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dalam keadaan terjepit, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Bagian ketiga, untuk menerima kebutuhan rohani, bagaimana kita memiliki pengalaman pertobatan, pengalaman kerohanian yang sungguh. Jangan cuma dengar dari pengalaman orang lain. Milikilah pengalaman pertobatan yang sungguh secara pribadi. Yang ketiga, menjadi sehati, menjadi sepikir dalam mengemban tugas pelayanan. Kita menjadi satu dalam persekutuan, satu di dalam keluarga, dalam menjalankan tugas pelayanan. Menjadi satu adalah menjadi sehati dan sepikir. Jangan ada ketersinggungan, jangan ada sakit hati. Mari mengemban tugas pelayanan bersama-sama. Yang kelima, tumbuhkan kemauan untuk bersaksi, saudara. Tumbuhkan kemauan, bukan cuma tumbuhkan, lakukan. Lakukan. Mari kita baca kesaksian dari Martin Luther King Jr. Dia mengatakan, dia mengutip dari sabda Yesus dalam Matius 10 tentang hal melayani. Setiap orang bisa menjadi orang besar karena setiap orang bisa melayani. Coba kita perhatikan kalimat ini. Setiap orang bisa menjadi orang besar karena mereka bisa melayani. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk melayani. Anda tidak harus pandai berkata-kata untuk bisa melayani. Anda pun tidak perlu mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Anda hanya membutuhkan hati yang penuh kasih karunia, jiwa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tumbuhkan kemauan ini, saudara, dan mulai lakukan. Jangan cuma saya rindu, saya bisa, saya rindu, saya mau buat ini, tetapi tidak ada tindakan. Mari lakukan, tumbuhkan kemauan untuk bersaksi, kemauan untuk melayani, dan mari kita melakukan. Yang keenam, yang terakhir, dari syarat atau cara menerima kepenuhan Roh Kudus yang menuntun kita kepada kepenuhan rohani, melakukan pengakuan yang tulus. 1 Yohanes 1 ayat 9
mengaku dosa-dosa kita. Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akuilah pelanggaran-pelanggaran kita, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menjadi penghalang antara kita dan Allah adalah dosa, karena kita tidak mengakuinya, saudara. Terkadang, dalam doa pengakuan dosa, kalimat seperti ini muncul di dalam doa pengakuan dosa mungkin secara umum. Ampunilah Tuhan, kami begitu banyak dosa. Pertanyaannya, dosa yang mana yang mau diampuni? Kita perlu menyebutkan secara detail dosa apa yang kita telah buat kepada Tuhan. Karena dosa yang kita akui, itulah dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dan kalimat yang selanjutnya muncul. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami lalai meminta Roh Kudus. Sebenarnya, daftarkanlah kenapa kita lalai. Apakah kita sudah tidak membaca Alkitab lagi? Apakah kita sudah tidak berdoa lagi? Inilah yang membuat kita lalai. Itulah yang perlu kita akui. Tuhan, saya sudah tidak membaca Alkitab lagi. Tuhan, ini pengakuan saya. Pengakuan seperti itu yang kita perlu buat. Atau Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak mengampuni sesama. Itu doa umum. Yang seharusnya yang kita sebutkan dalam doa pengakuan, siapa orang yang susah untuk kita ampuni. Sebutkan, ini susah sekali untuk saya ampuni Tuhan. Yang dimana emosi kita, marah kita terpancing ketika mendengar namanya. Sebutkan nama orang itu dan akui saya ini tidak rendah hati sehingga saya tidak memaafkan. Inilah seharusnya doa-doa yang kita panjatkan dalam pengakuan dosa. Dan pas kita dalam doa persatuan, doa pengakuan dosa, hanya doa umum. Tuhan ampuni saya ini tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia yang mana? Kita perlu buat pengakuan yang tulus dan jujur. Sebutkan apa saja kelemahan-kelemahan kita. Buatlah doa-doa pengakuan yang tulus seperti ini, saudara. Inilah 6 cara kita menerima kepenuhan rohani. Kepenuhan Roh Kudus. Begitu banyak dalam perjalanan kehidupan, begitu banyak keraguan kita. Kita mungkin sering terlalu pesimis dan ketakutan kita dalam perjalanan kehidupan kerohanian. Kita terlalu ragu, saudara. Kita berkata, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat 27, segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Atau mungkin kita berkata dengan ketakutan dan pesimis kita, Tuhan, saya terlalu letih, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau mungkin dalam keletihan kita, dalam keraguan, ketakutan kita, kita berkata, Tuhan, saya ini sebatang kara. Tidak ada yang mengasihi saya. Namun Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Amin. Atau mungkin dalam ketakutan, dalam keraguan kita, pesimistis kita mengatakan, saya ini terlalu berdosa Tuhan, dan Tuhan tidak dapat mengampuni saya. Tetapi Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1:9, Tuhan mengampuni dosamu. Yesaya 1 ayat 18, mari kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti salju. Atau mungkin kita berkata karena kita takut, Tuhan, saya takut Tuhan dengan keadaan. Namun Tuhan berkata dengan janjinya, aku menyertai engkau dan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Atau kita bisa berkata bahwa Tuhan, saya ini terlalu bodoh, saya ini tidak cukup pintar. Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, aku memberi engkau kebijaksanaan. Dan mungkin dengan pesimistis yang lain, ketakutan yang lain. Namun Tuhan senantiasa memberikan janji kepada kita. Yang perlu kita buat adalah berserulah kepadanya. David McCaslin mengatakan, kelak kita pun akan kehilangan kendali atas hidup kita, yakni saat kita bertambah tua. Penyerahan total kepada Allah adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Dan mulailah itu hari ini. Buatlah penyerahan yang penuh kepada Tuhan.
Penyerahan penuh agar kita menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara. Dan ayat tema kita yang terpenting dari 6 syarat untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Mari minta. Ada banyak pelajaran yang kita sudah terima selama 10 hari. Dan pada sabat ini kita diingatkan betapa pentingnya akan Roh Kudus ini. Saatnya kita mulai meminta sekarang. Meminta kepada Tuhan. Karena satu jaminan Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kita.